Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang tak kalah penting adalah nikmat duduk di majlis yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hadirin rahimakumullah, masih membacakan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, bab fadlul hubbi fillah, keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa 'anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat Bara bin Azib, semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, fil ansar, tentang orang-orang Ansar atau sahabat Ansar. Beliau bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min, tidak ada yang mencintai mereka kecuali dia benar-benar seorang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidak ada yang membenci orang-orang Ansar melainkan ia benar-benar orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, siapa yang mencintai mereka orang-orang Ansar, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah, dan siapa yang membenci mereka, Allah akan membencinya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menceritakan tentang keutamaan sahabat Ansar. Siapa itu sahabat Ansar? Kang Andi tahu sahabat Ansar itu siapa? Kang Ade mungkin tahu siapa itu sahabat Ansar itu? Penduduk Madinah. Ya, Ansar itu adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penduduk Madinah. Dan penduduk Madinah itu di sana terdapat dua suku yang paling populer, paling banyak, paling dikenal, yang disebut dengan Al-Aus dan Khazraj. Ya, dua kabilah itu yang paling dikenal oleh kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini keutamaan orang-orang Ansar. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang mencintai
sahabat-sahabat Ansor ini adalah seorang mukmin. Artinya seorang mukmin itu harus mencintai sahabat-sahabat Ansor. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW itu ada yang dikatakan atau yang disebut dengan Al-Muhajirin, ada juga yang disebut dengan Al-Ansor. Al-Muhajirin adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang merupakan penduduk asli Mekah. Kemudian mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Jadi disebut muhajirin. Ya. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya orang yang hijrah, mereka tidak bisa membawa semua hartanya. Rumah mereka tinggalkan, kendaraan, barang-barang, properti, tidak semua bisa mereka bawa. Bahkan memang sebagian dari sahabat itu hanya membawa badan saja ke Madinah. Sehingga bukan sebuah hal yang mudah ketika sahabat muhajirin itu datang ke Madinah. Ya. Masalah muncul ketika mereka sudah tiba di Madinah. Mereka akan tinggal di mana? Mereka akan kerja apa? Dari mana penghasilan mereka? Itu sebuah hal yang tidak mudah, ya. Dan makanya orang-orang yang hijrah ke Madinah itu adalah betul-betul orang-orang yang keimanannya sudah kuat, rela meninggalkan semua hal yang mereka miliki di Mekah untuk mentaati perintah Allah dan Rasul. Nah, di saat kondisi sulit itu, orang-orang Ansor menyambut mereka dengan berbagai macam bantuan, ya, menawari rumah, menawari pekerjaan, bahkan ada yang menawari istri. Ya, kita sahabat di Madinah punya beberapa istri. Saking cintanya kepada orang muhajirin, rela memberikan istrinya kepada saudaranya seiman. Ya, jika kamu mau, saya akan ceraikan istri saya dan engkau nikah. Mungkin kalau sekarang kayaknya mustahil, ya. Ada orang yang rela, ya, sudah capek-capek menikahi beberapa istri dikasih ke orang lain, ya, sampai segitunya. Dan masih banyak bentuk-bentuk bantuan yang mereka berikan kepada Nabi SAW dan orang-orang muhajirin. Terutama ketika Nabi SAW sudah berdakwah di Mekah, ya, dengan waktu yang cukup lama, mereka atau Nabi SAW mendapatkan penolakan yang luar biasa. Begitu juga gangguan dan intimidasi dari orang-orang kafir Mekah. Bahkan hal itu menjadi-jadi setelah wafatnya Abi Thalib dan Siti Khadijah. Pergi ke Taif untuk mencari perlindungan, malah dilempari batu. Betul-betul kondisi Nabi SAW dihinakan sehina-hinanya di Mekah. Ketika sholat beberapa kali Nabi SAW pernah dicekik, dicekik sampai dihentikan oleh Abu Bakar saat itu. Nabi SAW pernah sholat ingin diinjak lehernya oleh orang-orang kafir Mekah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tolong sehingga orang yang hendak menginjakkan kaki di kepala Nabi SAW itu terpental, seolah-olah melihat parit dari api. Bahkan Nabi SAW juga pernah sholat di dekat Ka'bah, lalu dilumuri oleh orang-orang kafir musyrik dengan dalaman atau organ dalam sapi yang bau tentunya. Ya, dan Nabi SAW
menerima semua itu tanpa ada perlawanan, sampai anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah membersihkan semua kotoran yang ada di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat itu masih kecil, tentu menangis ketika melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Nah, dakwah yang terus dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus ditolak oleh para penduduk Mekah. Akhirnya saat musim haji, beberapa orang dari Madinah berhaji ke Mekah, ya, dan dengan cerita yang cukup singkat, akhirnya orang-orang Madinah ini membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keimanan mereka. Dan mereka berjanji jika seandainya Rasulullah datang ke Madinah, mereka akan membelanya dan menyambutnya dengan senang hati. Ya, jadi orang-orang Ansar ini adalah harapan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana disitulah awal mula Islam itu tersebar. Islam itu mulai banyak pengikutnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang Ansar. Kenapa? Karena mereka telah memberikan pertolongan yang banyak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan bahwa orang-orang Ansar itu memiliki keutamaan. Dengan cara apa? Bahwa tanda seseorang itu memiliki iman yang sempurna adalah dengan mencintai orang-orang Ansar. Sebaliknya, orang-orang yang membenci orang-orang Ansar itu adalah orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi kita selaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai orang-orang Ansar, karena merekalah orang-orang yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, begitu juga melindungi para sahabat dari kalangan muhajirin. Ya, ingatlah bagaimana ketika Madinah itu dikepung oleh orang-orang kafir Arab saat perang Khandaq. Bagaimana penduduk Madinah itu bertahan dengan kepungan musuh-musuh Islam. Kemudian juga mereka membangun parit, ya, tanahnya bukan tanah di kita, ya, sekali cangkul bisa banyak. Tanahnya kering, bebatuan, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit dan mengakibatkan lelah yang sangat berat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini, man ahabbahum ahabbahullah. Orang yang mencintai orang-orang Ansar ini, Allah juga akan mencintai mereka. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang membenci orang-orang Ansar, maka Allah pun akan membenci mereka. Ya, sehingga menjadi sebuah syarat bagi seorang mukmin ketika imannya ingin sempurna adalah dengan mencintai mereka. Tentu bentuk kecintaan kita kepada mereka adalah dengan memuji mereka, selalu membela mereka ketika ada orang-orang yang memiliki kemunafikan di dalam hatinya, mencela para sahabat Nabi, terutama Ansar, maka kita membela. Ya. Nah itu, ya. Jadi sekali lagi, cinta kita harus ditempatkan kepada orang-orang yang berhak dicintai. Bukan justru cinta kita diletakkan di sosok-sosok orang yang justru Allah benci. Maka sekali lagi, orang-orang yang mengidolakan, ngefans, ya, orang-orang kafir, baik itu dari bidang olahraga ataupun di bidang seni atau bidang yang lainnya, tetap saja cinta kita tidak boleh diletakkan, dialamatkan kepada orang-orang tersebut, karena Allah membencinya. Karena Allah membenci kekufuran dan para pelakunya.
Jangan sampai justru sebagaimana hadis yang disebutkan di bab sebelumnya, almar'u ma'an ahabba, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Ya, walaupun misalkan mereka tidak mengikuti mereka dari segi agama, tapi tetap saja yang namanya cinta tidak boleh diletakkan pada orang-orang yang tidak berhak dicintai. Dan salah satu orang-orang yang berhak dicintai oleh kita adalah orang-orang Ansor. Demikian, sallallahu alaihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.